Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Lia Safira, NIM 2022-1011-0311-369. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang ilmu dan pengetahuan. Ilmu. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab ilm, yang berarti memahami, mengerti, atau mengetahui. Dalam penyerapan katanya, ilmu pengetahuan atau disebut juga sains merupakan suatu usaha sistematis dengan metode ilmiah dalam mengembangkan dan menata pengetahuan yang dibuktikan dengan penjelasan dan prediksi yang teruji sebagai pemahaman manusia tentang alam, semesta, dan dunianya. Sedangkan ilmu sosial merupakan kajian bidang ilmu yang mengupas hubungan manusia dan lingkungan serta masyarakat dan interaksi di dalamnya. Manusia berperan besar dalam perkembangan ilmu sosial sehingga perlu pemahaman tentang keterkaitan antara manusia dengan ilmu sosial agar dapat mencapai taraf kehidupan yang lebih baik. Agar dapat disebut sebagai ilmu, maka harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama adalah objektif, yang berarti ilmu harus memiliki objek kajian berdasarkan penggolongan masalah yang memiliki sifat dan hakikat yang sama. Penilaian terhadap kebenaran ilmu harus bersifat objektif dan bukan subjektif. 2. Metodis. Memiliki arti sebuah tata cara yang dilakukan guna meminimalisir kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam proses mencari kebenaran. 3. Sistematis. Berarti dalam proses menjelaskan suatu objek, ilmu harus teratur, logis, dan terpadu agar mampu memberikan penjelasan terhadap objek yang dikaji. 4. Universal. Berarti setiap kebenaran yang hendak dicapai harus bersifat umum atau universal. Berikut akan saya sajikan pendapat dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang tentang apa itu hakikat ilmu. Akan disampaikan oleh Muhammad Rozan Dwi Putra, angkatan 2022. Ilmu pada hakikatnya adalah sebuah pengetahuan, baik itu alam maupun sosial. Namun ilmu dia telah tersusun secara sistematis atau terorganisir dan menggunakan kaidah-kaidah yang umum digunakan. Ilmu sendiri juga mempunyai batasan-batasan. Ilmu itu harus bersifat rasional ataupun logis dan juga harus memiliki bukti-bukti empiris di dalamnya. Ilmu sendiri memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi, diantaranya harus adanya objek. Jadi dalam suatu ilmu itu harus memiliki objek yang dimana objek tersebut akan dijadikan sebuah bahan penelitian, baik itu objek kosmologi ataupun alam ataupun objek biopsikososial ataupun objek manusia. Kemudian ilmu juga memiliki syarat itu harus adanya pokok permasalahan. Jadi dalam ilmu itu harus ada suatu pokok permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut. Kemudian ilmu juga memiliki beberapa ciri-ciri ataupun karakteristik. Di antaranya ilmu itu harus bersifat empiris, ilmu juga harus bersifat sistematis, serta ilmu itu harus bersifat universal atau bisa diterima oleh semua orang. Kemudian ilmu juga harus bersifat akumulatif, serta ilmu tersebut harus tersusun secara sistematis. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengetahuan. Jadi, secara etimologi, pengetahuan berasal dari bahasa Inggris knowledge. Sedangkan secara terminologi, Sidi Ghazalba menjelaskan bahwa pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan tahu. Pekerjaan tahu tersebut adalah hasil dari kenal, sadar, insaf, mengerti, dan pandai. Secara umum, pengetahuan merupakan segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal-hal tertentu. Menurut Benjamin Bloom 1956, kecakapan berpikir manusia dapat dibedakan menjadi beberapa tingkatan sebagai berikut. Yang pertama adalah pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan yang terakhir adalah evaluasi. Menurut Sukijo 2003 berpendapat bahwa pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara atau angket.
yang menanyakan tentang isi materi yang ingin diukur dari subjek penelitian atau biasa disebut responden. Berikut akan saya sajikan pendapat dari mahasiswi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang tentang hakikat pengetahuan. Akan disampaikan oleh Rina Ovianita dari Prodi Pendidikan Matematika dan Griselda dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris angkatan 2022. Nama saya Rina Ovianita, saya dari jurusan Pendidikan Matematika. Saya di sini akan menyampaikan opini saya tentang pengetahuan. Pengetahuan yaitu sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap manusia, sesuatu yang harus dipelajari oleh manusia agar dapat berkembang di lingkungan masyarakat, bangsa, dan bernegara. Pengetahuan itu fakta, kebenaran, atau informasi yang diperoleh melalui pengalaman atau pembelajaran disebut posteriori atau melalui introspeksi disebut priori. Menurut para ahli, salah satunya Notat Mojo dalam Naomi 2019, pengetahuan merupakan hasil tahu dan itu terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terhadap melalui panca indera yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Nama saya Griselda Audina Hidayat dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Pengetahuan menurut saya yaitu adalah suatu fakta atau sudut pandang yang diketahui oleh orang dan diolah oleh mereka sendiri di dalam pikiran mereka supaya menjadi suatu sudut pandang menurut mereka sendiri. Sekian penjelasan ilmu dan pengetahuan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.